saya Ibnu Sobirin. Kisah Nabi Yusuf ini juga banyak sekali diceritakan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Yusuf ya, wa amnuh ya. Kan tujuan kita hanya menyingkirkan Yusuf ya. Tidak fi ghayabatil jub. Ya udah Yusuf ini sehingga mereka melumuri dengan airan berupa darah, padahal bukan darahnya Yusuf. Dan Yusuf sudah tidak bersama kita lagi ya. Sudahlah, biarkan ya kita buang Yusufnya. Menyedihkan wajah mereka ya, berpura-pura mendatangi ayah mereka yaitu Yakub alaihissalam ya, dengan wajah yang ya berlomba aja gitu kan, bermain perlombaan ya. Bajunya Yusuf itu ya sebagai bukmu min misra limraatihi, kemudian itu kepada istrinya ya, artinya selirnya atau singkirkan Yusuf, wajah Yusuf dari saya, sehingga saya tidak melihatnya si Yusuf ini bukan orang biasa. Ini Yusuf ini orangnya cerdas ya dan pandai mengatur. Sudah ditinggalkan ya, Yusuf saja kalian abaikan ya, pengawal kerajaan yang mengawasi mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadun abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Sobat Ibnu Sobirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua kembali ya dalam channel saya Ibnu Sobirin, kisah seputar sejarah dan kebudayaan. Sudah lama ya tidak membuat suatu tayangan sejarah kembali ya, dengan kesibukan yang ada. Tapi insya Allah pada kesempatan kali ini Ibnu Sobirin akan menghadirkan satu kisah ya, kelanjutan dari kisah-kisah sebelumnya, yaitu kisah seorang nabi yang amat dikagumi, yang memiliki kepiawaian dalam mengatur tata negara, kemudian juga dalam hal ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berkat kesabaran. Kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya tidak tertinggal berita-berita atau informasi seputar sejarah yang lainnya. Saksikan terus channel Ibnu Sobirin. Nabi Yusuf ya merupakan salah satu nabi keturunan Bani Israel ya, dari bangsa Kan'an ya. Beliau dilahirkan di daerah Kan'an yang sekarang yaitu persis ya wilayah Palestina. Kemudian juga beliau kemudian hijrah ya ke Mesir ya, akibat pengusiran dan untuk dipisahkan dari ayahnya yaitu Yakub ya. Ada beberapa literasi ya dalam Al-Quran atau dalam hadis ya, menyebutkan tentang keutamaan Nabi Yusuf alaihissalam beserta keluarganya dan kakek moyangnya ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Karim ya, yaitu Nabi Yusuf ya, anak orang yang mulia ya, keturunan orang yang mulia, orang mulia dan keturunan orang mulia. Maksud di sini adalah ya keturunan orang mulia yang pertama adalah siapa? Nabi Yusuf ya, anaknya orang yang mulia. Siapa itu? Adalah Nabi Yakub alaihissalam ya. Kemudian juga keturunan Nabi Ishak alaihissalam, kemudian keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam beliau memiliki saudara kandung satu, yaitu Bunyamin yang amat dicintainya. Kemudian juga ya kedua-duanya itu dicintai oleh Nabi Ishak alaihissalam ya, karena ya mereka berdua ini salah satu dari mereka akan menjadi seorang nabi ya. Kemudian memiliki 10 saudara sebapak ya. Kisah Nabi Yusuf ini juga banyak sekali diceritakan dalam Al-Quran ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan salah satu surat di antara surat di Al-Quran, yaitu surat Yusuf ya, yang mana mayoritas ya kisahnya ini berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tanda-tanda kenabian Nabi Yusuf alaihissalam yang dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi tentang 11 bintang, kemudian bulan dan matahari yang bersujud ya, yang bersujud kepadanya. Kemudian hal tersebut dikabarkan ya kepada ayahnya Yakub alaihissalam, dan ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara li sajidin." Ya. Wahai ayahku ya, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, kemudian matahari, wal qamar, dan bulan, li sajidin, bersujud kepadaku ya. Kemudian Nabi Yakub ya, ayahnya ini menjelaskan ya apa maksud dari mimpi tersebut ya. Kemudian akhirnya Nabi Yakub ini mengabarkan bahwasanya itu adalah suatu pertanda ya, atau irhasat ya, irhasat yang nanti engkau akan diberikan suatu keagungan ya,
atau suatu kedudukan tinggi, yaitu engkau akan menjadi seorang nabi ya. Kemudian akan tapi Nabi Yakub ini berpesan kepada anaknya Yusuf ini apa? Yaitu la taqsus ru'yaka li akhika ya fayakidu laka kaidan. La taqsus ru'yak ala ikhwatika fayakidu laka kaidan ya. Jangan engkau kabarkan ya kisah ini atau mimpimu ini kepada saudara-saudaramu yang lain ya. Niscaya mereka akan berbuat hasad kepadamu dan akan mengusirmu dan membencimu ya, menyingkirkanmu dari saya ini. Sobat Ibnu Sobir sekalian, di antara keutamaan ya atau mukjizat Nabi Yusuf yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an adalah wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits ya, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, beliau dinobatkan sebagai nabi yang pandai ya mentafsirkan kisah ya atau mimpi-mimpi. Nabi yang pandai dan piawai untuk menafsirkan mimpi-mimpi ya. Sehingga nanti banyak sekali ya kita akan bahas ini tentang raja Mesir ya, atau Fir'aunnya Mesir itu meminta masukan ya atau saran kepada Nabi Yusuf ini apa yang dimaksudkan dalam mimpi para raja tersebut ya. Kemudian juga banyak orang-orang di sekitarnya juga yang memiliki mimpi ya, kemudian ditakwilkan dan akhirnya itu menjadi suatu kenyataan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ilmu ya, lagi-lagi ilmu ya. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya para anbiya ya, sobat Ibnu Sobirin sekalian, itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, berkat apa? Berkat kesabaran dan kesolehannya. Maka yaitu yang sekali lagi kita harus tahu bahwasanya ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan karakter atau sifat yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah akan mudahkan ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Kemudian ya, saking hasadnya saudara-saudara mereka ya, saudara sebapak mereka beliau ya, saudara sebapak Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yusuf itu ingin menyingkirkannya ya. Karena Nabi Yusuf ini betul-betul dicintai oleh Nabi Yakub ya, ayahnya sendiri ya, dibanding dengan 10 saudaranya yang lain ya. Idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna ya. Sesungguhnya Yusuf ya wa akhuhu ya, yang di sini saudaranya itu yang dimaksud siapa adalah Benyamin. Benyamin ini memang tidak disebutkan secara eksplisit ya dalam Al-Qur'an, akan tapi para ulama tafsir banyak bersepakat bahwasanya nama saudara yang dimaksud di sini adalah Benyamin ya. Ahabbu ila abina minna, paling dicintai oleh ayah kita ya daripada kita sendiri ya, kata saudara-saudara Nabi Yusuf itu ya. Mereka mengatakan bahwasanya Benyamin dan Yusuf ini paling dicintai oleh ayah kita ya daripada kita sendiri. Ya kemudian mereka ya ingin ya berbuat makar ya, sehingga bagaimana mereka itu bisa dicintai oleh ayahnya, sehingga akhirnya mereka harus menyingkirkan. Uqtulu Yusuf ya awit rahuhu ardon yakhlu lakum wajhu abikum ya. Uqtulu Yusuf ya, bunuhlah Yusuf awit rahuhu ardon, atau singkirkan ya ke negeri yang lain ya, atau ke daerah yang asing yang jauh dari pemukiman kita ya. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga niscaya perhatian ya Yakub atau ayah kita akan akan kembali kepada kita ya. Yakub akan memperhatikan kita kembali dan menghargai kita dan mencintai kita. Kemudian di antara mereka berpendapat ya, setelah satu di antara mereka berpendapat udah bunuh aja ya. Di antara mereka yang lain bilang ya, berpendapat udah jangan dibunuh ya. Kan tujuan kita hanya menyingkirkan Yusuf ya, tidak untuk membunuhnya ya. Jadi udahlah, aku punya ide ya. Qala qailun minhum ya, berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, la taqtulu Yusuf ya, jangan bunuh Yusuf ya, wa alquhu fi ghayabatil jub ya. Wa alquhu fi ghayabatil jub ya. Jangan bunuh Yusuf, la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub. Ya udah, masukkan aja ke sumur tua ya, yaltaqibhu ba'dhas sayyarah ya. Maka nanti niscaya ya, ketika datang suatu kafilah dagang ya yang berangkat dari negeri Kan'an menuju Mesir ya, mereka akan menimba air di situ karena membutuhkan air. Kemudian nanti akan menemukan Yusuf di situ ya. Kemudian ya sepakatlah di antara mereka ya untuk hanya menyingkirkan Yusuf, yaitu dengan cara membuangnya ke sumur tua yang ada di negeri yang lain ya, sehingga nanti akan diambil oleh satu kafilah dagang ya.
Kemudian akhirnya mereka mendatangi ayah mereka ya, setelah tadi sepakat ya untuk mengadakan suatu makar ya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka datang kepada Yakub, wahai ayah kami, kami minta izin ya kepada engkau agar kami bisa bermain ya bersama Yusuf ya, dan menikmati pemandangan di perkampungan yang lain ya, di perbatasan dekat Kan'an ya. Sehingga dikisahkan ini adalah suatu daerah ya yang jalannya menuju Mesir ya. Arsilhu ma'ana ya, kata mereka, yaitu udah biarkan Yusuf bersama kita ya. Kita yang membersami Yusuf, engkau di sini beribadah fokus, kemudian Yusuf bermain ya. Besok pagi ya, pagi-pagi qada yarta wa yal'ab ya, yaitu bermain, kemudian menikmati pemandangan ya. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Yakub, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi ya, sesungguhnya ajakan kalian tersebut atau pendapat kalian tersebut membuat aku sedih ya, kata Yakub ini kepada anak-anaknya, wa akhafu ayyakulahu dhi'b ya, yang nantinya Yusuf ini ketika engkau ajak bermain, kalian itu lalai ya, tidak menjaga Yusuf, kalian sibuk dengan diri kalian sendiri bermain ya, dan kalian menelantarkan Yusuf ya, sehingga nanti dimakan oleh serigala ya. Wa antum anhu ghafilun, sedangkan kalian lalai untuk menjaga Yusuf ya. Kemudian setelah itu ya, akhirnya Nabi Yusuf ya dibawa ya, akhirnya ya sudahlah, Nabi Yakub ini mengizinkan ya Nabi Yusuf dibawa oleh mereka. Yusuf pun sebetulnya sudah mengetahui ya makar ya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya itu rasa ketenangan ya. Sudah, tenang saja Yusuf, insyaallah saya akan menjagamu. Kemudian akhirnya Yusuf ini ya sudah ya, dijatuhkan ke sumur tersebut, dan mereka merobek baju Yusuf ya, atau melepaskan baju Yusuf ini, sehingga mereka melumuri dengan cairan berupa darah, padahal bukan darahnya Yusuf ya. Bidamin kadzib ya, dengan darah yang dusta ya, di sini artinya bukan darah ya, darah palsu ya di sini ya maksudnya. Kemudian akhirnya mereka akhirnya membawa kain Yusuf tersebut ya, ya, yang awalnya tertawa, oh kita senang sekali ya, Yusuf sudah jauh ya dari dari perhatian kita, dan Yusuf sudah tidak bersama kita lagi ya, sudahlah biarkan ya, kita buang Yusuf, kita singkirkan Yusuf ya, sehingga nanti ayah kita akan mencintai kita lagi ya. Mereka tertawa di jalan ya, hingga akhirnya mendekati rumah mereka berpura-pura lagi ya, menyedihkan wajah mereka ya, berpura-pura sedih ya di hadapan Yakub, ayah mereka ya. Kemudian mereka datang pada sore harinya, waja'u abahum isya'an yabkun ya. Mereka mendatangi ayah mereka, yaitu Yakub alaihissalam ya, dengan wajah yang yabkun, bersedih ya. Ini pintar sekali ya siasat orang-orang Bani Israel ya, ini pintar mengibuli ya, pintar membuat suatu rekayasa. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna 'inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Kemudian mereka menceritakan ya, mereka bersedih, dan Yakub ini tidak melihat Yusuf ya, Yusuf di situ, sehingga mencari-cari, oh di mana ini Yusuf ya. Benar firasat saya bahwasanya mereka akan melantarkan Yusuf ya, sehingga akhirnya mereka akhirnya mengatakan, qalu, mereka berkata, ya abana ya, wahai ayah kami, wahai Yakub, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna, kita ceritanya lagi main nih ya, lagi ya berlomba aja gitu kan, bermain perlombaan ya, nastabiqu wa tarakna inda mata'ina, dan kita meninggalkan Yusuf itu di dekat dengan barang-barang kita ya, dekat barang-barang kita. Fa akalahu dhi'b ya, kemudian Yusuf ini dimakan oleh serigala ya, yang akhirnya mereka membawa bajunya Yusuf itu ya sebagai bukti lah ya, sebagai bukti konkret ya, dengan darah yang palsu tersebut ya. Waja'u ala qamisihi ya, yaitu mereka membawa qamisihi, yaitu bajunya Yusuf ini ya, membawa bajunya Yusuf bidamin kadzib ya, dengan darah palsu. Setelah beberapa hari ya, datanglah satu kafilah yang melalui sumur tersebut, sehingga akhirnya menemukan Yusuf ya, melemparkan timbanya, kemudian menemukan ya, fa busyra hadza gulam ya. Akhirnya mereka diberikan ya kabar gembira dengan adanya di sumur ini Yusuf tersebut ya, anak kecil ya. Ketika itu Yusuf masih kecil ya,
Hingga akhirnya diambil ya, kemudian dijadikan budak dan dijual kepada pemuka Mesir ya, atau raja Mesir ketika itu. Ya. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi. Kemudian dikatakanlah ya, dari dari orang yang membelinya itu kepada istrinya ya, artinya selirnya atau permaisurinya ya di sini ya, atau ratu ya, ikrimi ya, ikrimi mathwa ya, muliakan kedudukannya atau berikan dia kenyamanan ya, di tengah-tengah kita ya, asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada, sehingga nanti pada suatu saatnya ya, atau ketika Yusuf ini dewasa, beliau akan memberikan manfaat bagi dan kemaslahatan bagi kita dan seluruh masyarakat di negeri kita ya, kata seorang raja Mesir kepada istrinya tersebut ya. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard ya, akhirnya dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berikan ya kedudukan kepada Yusuf ya di bumi, walinu'allimuhu min ta'wilil ahadits ya, dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berikan ya mukjizat kepada Nabi Yusuf itu untuk bisa mentafsirkan mimpi atau kejadian kisah ya di kalangan manusia pada zamannya. Ketika itu Yusuf tumbuh dewasa sehingga mampu untuk bisa memberikan solusi di kerajaan, sehingga mendapatkan suatu kehormatan untuk bisa tinggal ya di kawasan kerajaan. Kemudian akhirnya si istri raja tersebut yang tadi membeli Yusuf itu dengan harga murah ya, bidarahim ya. Ketika si raja tersebut tidak ada di rumah ya, sedang berada di singgasananya atau istananya, kemudian si Yusuf ini bersama si istri raja tersebut ya, si istri raja tersebut ya, dengan ketampanannya Yusuf ya, ini subhanallah ya, Sobat Ibnu Sobirin ya, ini dengan ketampanannya Yusuf ya, ratu Mesir saja mampu tergoda oleh kegantengan Yusuf ini ya, subhanallah ya. Tapi ya sekali lagi ya, memang sifat naluri kemanusiaan Yusuf itu ada ya, jikalau ya tidak karena iman kepada Allah dan Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, niscaya hal tersebut yang tidak diinginkan akan terjadi ya. Kita ya sebagai manusia itu normal ya, ketika mencintai lawan jenis ya, atau memiliki rasa hasrat kepada lawan jenis, akan tapi ya perlu dikendalikan. Bahkan Yusuf sekalipun memang beliau ya sama manusia yang memiliki hasrat ya, akan tapi beliau mengendalikan nafsunya. Kita bukan malaikat, kita manusia seperti biasa, manusia normal ya, yang Allah ilhamkan kepada kita yaitu ketakwaan dan kefujuran ya, atau sifat fujur ya, sifat-sifat tercela ya, kan tapi bagaimana kita mengatur ya hal-hal tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan ya selamat bagi kita ya dari fitnah tersebut ya, sehingga akhirnya ya dengan rayuan ya, wa ghallaqatil abwab ya, si istri raja tersebut sampai hingga akhirnya menutup pintu ya, pintu kamar tersebut, dan mengatakan ya, waqalat li Yusuf, yang mengatakan kepada Yusuf, hai talak ya, ayo marilah ke sini ya, dekati saya ya. Yusuf dengan keimanannya ya mampu menyanggah hal tersebut, sehingga qala ma'adzallah ya, sungguhnya aku berlindung ya dari hal demikian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Quran diceritakan walaqad hammat bihi wa hamma biha, ya sungguhnya ya dia telah menginginkan ya, atau telah berhasrat, dan Yusuf pun telah berhasrat kepadanya ya. Jadi akhirnya bukan hanya si perempuan tersebut saja, Yusuf juga sudah berhasrat kepadanya, tapi yaitu ya, laula ar-ru'a burhana rabbi, jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilham kepadaku dan lindungannya kepadaku, niscaya aku akan terjerumus kepada maksiatan. Si perempuan ini ya menarik baju Yusuf ya, hingga robeklah baju Yusuf tersebut ya. Ketika Yusuf membuka pintu ya, berhasil memegang handle pintu, kemudian terbukalah pintu tersebut dan melihat siapa, suaminya atau raja tersebut ya. Kemudian melihat raja, waqaddat qamisuhu min ya, wastabaqal bab waqaddat qamisuhu min duburin ya, wa alfa ya sayyidah haladal bab ya. Kemudian raja tersebut menemukan baju Yusuf telah robek ya dari belakang. Kemudian dipanggillah ahli hukum ya, ketika itu al-muhami atau al-qadhi ya, di kalangan kerajaan, kemudian dipanggil, sehingga akhirnya lihat ya bajunya itu robek dari mana. Kalau dari depan itu berarti yang salah adalah istri kamu, yang salah adalah Yusuf ya. Akan tetapi kalau misalkan bajunya Yusuf ini robek dari belakang, itu
indikasi besar bahwasanya istri kamu yang bersalah. Sehingga ternyata setelah diteliti ya dan observasi, ternyata bajunya Yusuf ini robeknya dari belakang. Perempuan ini ya, istrinya raja tersebut ya, memberikan sanggahan lagi bahwasanya ya akan tapi saya tidak bisa menahan hasrat saya gitu. Ini Yusuf ini bukan seperti manusia biasa, ini seperti malaikat yang agung ya, karena ketampanannya ini sangat bisa mempengaruhi setiap wanita yang melihatnya ya. Kalau bisa udahlah nggak usah ada Yusuf ya, singkirkan wajah Yusuf dari saya, sehingga saya tidak memiliki hasrat yang begitu sangat ya kepada lawan jenis saya. Oke, kalau misalkan nggak percaya, coba datangkan perempuan-perempuan lain ya, selir-selir lain yang ada di kerajaan untuk bisa melihat ya bagaimana reaksi mereka terhadap Yusuf ya. Ketika itu didatangkan ya semuanya perempuan-perempuan ya untuk melihat Yusuf ya secara langsung. Kemudian didatangkan kepada mereka dan disuguhkan kepada mereka buah-buahan dan pisau ya. Masing-masing di antara mereka dikasih pisau. Kemudian dihadirkanlah Yusuf di hadapan mereka ya. Akhirnya ketika si perempuan tersebut melihat si Yusuf ini ya, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun ya, mereka itu sangat terkesima ya dengan kegantengan si Yusuf, sampai ini bukan buah yang mereka potong tapi tangan mereka sendiri ya. Sobat Ibu Sobirin ya. Kemudian mereka mengatakan inna hadza illa malakun karim ya. Ini bukan manusia, ini malaikat yang sangat mulia ya. Kemudian dengan dalih yang lain ya, si perempuan ini ya, istrinya si raja ini mencoba untuk berargumentasi ya, bahwasanya tuh ya si perempuan yang saya undang ke kerajaan aja tertarik dengan si Yusuf ya, sampai mereka ya bukan memotong buah kan tapi memotong tangan mereka ya. Ini menandakan bahwasanya si Yusuf ini bukan orang biasa, ini bisa menggoda setiap perempuan nih. Pokoknya saya nggak mau tahu, Yusuf harus dipenjara. Nah ini kata si istri raja tersebut ya, dengan wajahnya Yusuf saya akan timbul hasrat yang demikian lagi ya. Kemudian kata Yusuf, ketika disarankan Yusuf bagaimana kalau kamu hidup di penjara ya, kemudian kata Yusuf, qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih ya. Kemudian ya sudahlah, nggak apa-apa ya kalau memang penjara itu lebih memberikan kenyamanan bagiku dan memberikan keamanan ya, memberikan kenyamanan dan keamanan bagiku, sehingga akhirnya Yusuf pun dipenjara ya. Singkat cerita, si Malik ini karena mendengar ya Yusuf ini orangnya cerdas ya dan pandai mengatur suatu pemerintahan ya, maka ditanyakan kepada Yusuf ketika itu dalam penjara ya, menanyakan tentang mimpinya ya. Waqala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya. Aku melihat ya 7 ya sapi yang sangat gemuk ya, ya'kuluhunna sab'un ijaf ya, memakan 7 sapi yang kurus. Kemudian 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Ya, kemudian ditanyakan kepada Yusuf ya. Ya, si raja tersebut ya bermimpi bahwasanya melihat ya 7 sapi betina yang gemuk memakan 7 sapi betina yang kurus. Kemudian 7 tangkai gandum ya, 7 tangkai gandum yang hijau ya, dan 7 tangkai gandum yang kering. Apa maksud dari mimpi tersebut ya? Kemudian Yusuf menafsirkan bahwasanya nanti ya akan ada satu ya kemarau panjang ya. Akan ada satu kemarau panjang ya, yang dimana kemarau panjang tersebut mengakibatkan susahnya untuk bercocok tanam. Maka engkau harus ya berusaha untuk menanam ya, atau berusaha untuk bercocok tanam semaksimal mungkin dan menyimpannya untuk untuk waktu yang lama tersebut ya. Di sini 7 ini bukan berarti menyatakan bilangan, akan tapi sini menyatakan banyak ya. Dan kemudian untuk cara penyimpanannya, si gandum tersebut jangan dilepas dengan tangkainya, akan tapi si gandum tersebut ya jangan diambil bijinya saja, akan tapi dengan tangkainya ketika sudah panen disimpan ya, sehingga nanti akan bisa mencukupi di hari-hari paceklik tersebut ya. Kemudian akhirnya hal tersebut dipahami oleh raja, hingga akhirnya raja menerapkan
melakukan ya suatu penanaman ya secara global ya, besar-besaran ya, di kerajaannya, hingga akhirnya dapat ya, ketika itu memang betul akhirnya datang ya suatu musim atau cuaca kemarau yang paceklik yang susah untuk bercocok tanam, hingga akhirnya si raja tersebut menyatakan kebenaran mimpi si Yusuf ini, menyatakan kebenaran takwil ya atau penafsiran mimpinya ya, yang diutarakan kepada Yusuf, sehingga akhirnya si raja tersebut ya mengetahui bahwasanya Yusuf ini memiliki kecerdasan ya. Bukan hanya itu saja ya, bahkan sampai ya bagaimana sistem pemanenannya atau untuk bisa menyimpannya sehingga tidak busuk ya tanaman tersebut, yaitu dengan cara si biji gandumnya tidak dilepas dari tangkainya ya. Jadi dengan tangkainya dipotong kemudian disimpan di gudang penyimpanan ya. Para ahli biologi atau pertanian mengatakan bahwasanya jikalau ya gandum tersebut dipanen hanya bijinya saja, maka untuk waktu yang lama, jangka waktu yang lama ini tidak akan bertahan ya. Akan tapi jikalau dipanen dengan tunasnya, dengan tangkainya, maka ini akan bisa bertahan lama dengan tidak mengurangi kadar gizinya ya. Sehingga akhirnya dilakukan hal tersebut ya, sehingga raja tersebut memiliki kepercayaan kepada Yusuf ya, dan Yusuf diberikan kedudukan yang mulia ya. Kemudian kata raja tersebut ya, innakal yawma ladaina makinun amin, sesungguhnya pada hari ini ya engkau aku berikan kedudukan wahai Yusuf, kedudukan yang termulia ya. Kemudian qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidun alim, kemudian Yusuf ya meminta agar dijadikan sebagai bendaharawan ya untuk Kementerian Keuangan ceritanya ketika itu di kalangan kerajaan Mesir ya. Ini hafidun, saya aku akan menjaga harta ya, kekayaan negara Mesir ini. Singkat cerita akhirnya pada kemarau panjangnya di negeri Kan'an ini susah sekali untuk bisa mendapatkan ya suplai bantuan makanan ya berupa gandum ya di daerah Kan'an, hingga akhirnya saudara-saudara Yusuf ini ya, para penduduk Kan'an ya termasuk saudara-saudara Yusuf ini pergi ke Mesir untuk memohon kepada Raja Mesir yang ketika itu Yusuf ya sebagai penanggung jawabnya untuk bisa mendapatkan suplai bantuan dari negeri Mesir tersebut ya. Sehingga akhirnya ketika itu mereka datang ya menghadap Yusuf, dan ketika berhadapan Yusuf mengenalinya sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf ini. Akhirnya Yusuf ini memberikan makanan ya kepada mereka ya, suplai bantuan gandum ya untuk dibawa pulang ya, kemudian dan meminta ya agar saudara mereka ya ketika nanti mereka datang kembali ke Mesir ya untuk mengambil suplai yang kedua itu membawa saudara mereka yaitu Bunyamin ya yang mereka tidak bawa, sehingga akhirnya pulang kembali ya ke negeri Kan'an saudara Yusuf ini dan menemui ayahnya. Hingga akhirnya ketika perbendaharaan makanan mereka, persediaan bahan pokok makanan mereka sudah habis kembali, akhirnya Yakub ya meminta kepada saudaranya ini untuk kembali lagi ke Mesir dan meminta kepada Raja Mesir tersebut atau kepada Yusuf ya ketika itu. Namun mereka mengutarakan ya maksud dari raja tersebut agar permintaan dari raja tersebut agar membawa Bunyamin bersama mereka. Akan tapi ya si Yakub ini memiliki rasa was-was kembali dan ketakutan ya. Ketakutan yang kedua akan kehilangan anaknya ya, karena si Yakub ini sudah dikecewakan ya, oleh anak-anaknya ini yang tidak bertanggung jawab menjaga Yusuf ya, sehingga nanti akan ditakutkan kembali untuk kehilangan si Bunyamin ini. Falamma raja'u ila abihim, ketika mereka pulang ya kepada Yakub ya di negeri Kan'an, qalu ya abana muni'a minnal kaila, ya raja itu tidak memberikan kita bantuan ya, hingga ya kami membawa akhana ya saudara kita yaitu Bunyamin ya, wa inna lahu lahafidun, sungguhnya kita akan menjaga si Bunyamin ini. Hingga kata Yakub ya, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhi, bagaimana aku dapat mempercayai ya kalian ya, illa kama amintukum ala akhi, seperti halnya aku telah percaya kepada kalian untuk menjaga Yusuf ya. Artinya di situ adalah bagaimana aku bisa percaya ya, Yusuf saja sudah ditinggalkan ya, Yusuf saja kalian abaikan ya, bagaimana aku bisa percaya kepada engkau ya. Kemudian
Ya sudahlah, akhirnya Yakub ini melepaskan Benyamin kembali. Kalau memang itu suatu persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari Raja Mesir tersebut, ya sudah, bawa saja. Akhirnya dibawalah si Benyamin ini ke hadapan Raja Mesir itu, ya si Yusuf, ya. Kemudian akhirnya Benyamin dipanggil sendiri. Kemudian akhirnya diperkenalkan bahwasanya aku ini kakakmu, ya, kakak kandungmu. Kita adalah saudara kandung, ya, yang mereka pisahkan dari kita. Aku dipisahkan oleh ayahku dan engkau, ya. Sehingga akhirnya Benyamin tersebut mempercayai bahwasanya beliau adalah kakaknya, yaitu Yusuf, ya. Kemudian akhirnya mereka bertemu, ya. Dan ketika itu ketika beranjak pulang, ya, Yusuf ini mengambil satu cawan kerajaan, ya, yang berharga untuk diselipkan di kantong yang dibawa oleh Benyamin, ya. Sehingga akhirnya ketika itu pulanglah mereka. Di tengah perjalanan, ceritanya ya memang ini sudah diatur ya siasatnya oleh Yusuf, ya. Ada ya pengawal kerajaan yang mengawasi mereka, ya. Sehingga akhirnya diperiksalah, ya, bahwasanya kami kehilangan satu cawan berharga, tolong berikan, ya, bawaan kalian, ya, kepada kami, dan kami akan menggeledah,nya dan memeriksanya. Kemudian diberikanlah cawan tersebut, barang bawaan mereka, ya. Setelah diperiksa satu persatu, ternyata yang ada cawannya itu adalah kantong bawaan Benyamin tersebut, ya. Sehingga akhirnya Benyamin tersebut, ya, dan mereka, ya, kembali lagi menghadap sang raja, ya. Kemudian sang raja, ya, Yusuf ini mengatakan kepada mereka bahwasanya orang yang mengambil cawan tersebut harus diam di kerajaan, ya, dan yang tidak bersalah silakan pulang. Kemudian, ya, satu di antara mereka, ya, sudah berjanji dan bertekad bahwasanya kami akan membawa Benyamin, ya, dengan selamat, ya, dan kembali ke Kan'an dengan membawa Benyamin juga. Nah, kalau misalkan kami nggak bawa Benyamin, itu artinya apa, ya? Artinya kami mendustai ayah kami, ya, seolah-olah seperti itu, ya. Di satu sisi Benyamin ini terduga bersalah sehingga harus diam di kerajaan, ya. Singkat cerita, Yakub, ya, sedih kembali karena harus kehilangan kedua kalinya anaknya, ya, akibat anak-anaknya, ya. Nah, tuh, jadi di sini ada suatu pelajaran yang sangat berharga bahwasanya jikalau, ya, kita sudah mengkhianati seseorang, ya, atau merusak kepercayaan seorang kepada kita, maka niscaya, ya, selanjutnya itu walaupun memang kita betul, ya, maka itu akan berdampak, ya, atau tidak akan dipercaya lagi kita selamanya. Maka kepercayaan itu sangat penting, ya, sobat Ibnu Sobirin sekalian. Sehingga akhirnya singkat cerita si Yusuf ini mengirim utusannya kepada saudara-saudaranya di Kan'an, ya. Kemudian menceritakan hal bahwasanya yang menjadi raja tersebut adalah Yusuf, ya. Kemudian beberapa hal yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah bahwasanya Nabi Yusuf merupakan salah satu nabi yang sangat mulia, ya, dari keturunan nabi-nabi yang mulia. Kemudian, ya, di antara para nabi semuanya hampir diberikan ujian, ya, yaitu pengasingan, ujian hasad, ya, dan yang lain sebagainya. Bahkan ujian birahi juga, ya, akan tapi dengan kesabaran dan dengan kesolehan, ya. Kembali, ya, mereka para nabi juga bukan seperti malaikat, ya. Artinya mereka yang memiliki hasrat, akan tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, ya. Dengan demikian Yusuf mampu melewati ujian tersebut dan diberikan kedudukan yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa Mesir, sekaligus, ya, diberikan ilmu yang untuk bisa mentakwil mimpi. Ibnu Sobirin juga tak lupa untuk mengingatkan kepada kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan, ya, manfaat bagi yang lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya di channel Ibnu Sobirin. Saya Ibnu Sobirin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.